Halo semua, balik lagi di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini, Mingguan Anime Channel akan bahas episode terakhir Tokyo Revengers Season 1. Berikut ini adalah sinopsisnya. Scene kemungkinan akan dibuka dengan menampilkan Takemichi yang sedang berada di sekolahnya Mitsuya. Takemichi terlihat menunggu Mitsuya datang karena dia dipanggil olehnya. Namun yang datang justru Paehan yang satu sekolah dengan Mitsuya. Paehan berkata bahwa saat ini Mitsuya sedang sibuk, jadi dia yang datang untuk menjemput Takemichi. Paehan pun kemudian membawa Takemichi ke ruangan Mitsuya. Namun dia dihadang oleh perempuan bernama Yasuda yang tidak memperbolehkannya menemui Mitsuya. Tak lama setelah itu, Mitsuya pun muncul. Mitsuya meminta Yasuda membiarkan Paehan dan Takemichi masuk karena dia yang menyuruh mereka datang. Takemichi kemudian menjadi kagum kepada Mitsuya. Karena sebagai anggota geng motor, Mitsuya masih memperhatikan kegiatan akademiknya. Takemichi lantas penasaran apa yang sedang dibuat Mitsuya, serta mengapa dia memintanya datang ke sekolahnya. Paehan pun berkata bahwa Mitsuya sedang membuat seragam geng milik Takemichi. Paehan meminta Takemichi untuk menghargai seragam barunya tersebut, karena dibuat langsung oleh Mitsuya. Lalu Mitsuya berkata bahwa bagi geng Toman, pakaian yang paling formal adalah seragam geng mereka. Mitsuya juga berkata bahwa begitulah caranya mengucapkan terima kasih kepada Takemichi yang berjasa besar dalam perang Halloween berdarah. Mitsuya pun ingin memastikan bahwa hanya dialah yang membuatkan seragam untuk Takemichi. Akhirnya pembuatan seragam selesai dan Mitsuya meminta Takemichi mencoba seragam barunya. Di hari H pertemuan geng Toman, Takemichi muncul dengan semangat yang membara. Semua mata pun tertuju kepada Takemichi, termasuk Draken yang nampak kagum. Ternyata Takemichi hadir dengan seragam baru yang sudah dibuatkan oleh Mitsuya. Sekilas dia nampak gagah dan anggota lain membukakan jalan untuknya. Kisaki nampak tidak senang dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia tidak cocok dengan seragamnya. Takemichi pun hanya tertawa. Lalu Draken secara formal mengucapkan selamat bergabung kepada Takemichi di geng Tokyo Manji. Sementara Takemichi merespon dengan membungkukkan badannya. Kemudian Draken berkata bahwa inti pertemuan akan segera dimulai dan meminta Takemichi mempersiapkan diri karena pertemuan ini akan penting untuk dirinya. Lalu dari belakang Maiki muncul Hanma dan Chifuyu serta Draken yang berkata bahwa mereka akan mengakhiri insiden Halloween berdarah. Para anggota Toman nampak sibuk berbicara sendiri-sendiri mengenai mengapa Hanma bisa ada di pertemuan Toman. Maiki pun berkata apabila ada yang ingin Hanma katakan terkait Valhalla. Hanma menjawab, Valhalla dari awal memang tidak memiliki ketua. Oleh karena itu, dia ingin Valhalla untuk bergabung di bawah Toman. Valhalla sekarang berafiliasi dengan Toman, teriak Hanma, yang membuat anggota Toman lain bingung. Namun mereka cukup senang karena ada 300 orang anggota baru, yang artinya kini Toman punya 450 anggota. Hanma pun memanggil Kisaki untuk maju ke depan. Takemichi tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sebelum itu, Maiki berkata bahwa ada satu hal yang ingin dia bahas. Maiki mengingatkan, selain menang besar saat melawan Valhalla, Toman juga kehilangan satu anggota inti, yaitu Kapten Divisi 1 Toman, Baji Keisuke, yang mati pada hari itu. Pernyataan itu sontak membuat para anggota Toman lainnya diam seketika. Kemudian Maiki memberikan panggung kepada Chifuyu. Chifuyu pun mengaku dia sempat ingin keluar dari Toman, namun Maiki melarangnya. Dan karena dia tidak sanggup memimpin Divisi 1 Toman, maka dia memilih seseorang yang ingin diikutinya. Dia pun memilih mengangkat Takemichi sebagai Kapten Divisi 1 Toman. Chifuyu berkata bahwa dia dan Maiki percaya bahwa hal tersebutlah yang diinginkan Baji. Maiki pun meminta Takemichi mengangkat kepalanya dan memberikan responnya terkait penunjukan tersebut. Takemichi pun seketika menangis karena ingatannya akan Hina, Akun, dan Baji. Dia juga merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah Toman. Takemichi pun berteriak menerima promosi tersebut. Draken, Mitsuya, dan Maiki pun hanya tertawa melihat Takemichi yang berteriak sambil menangis tersebut. Setelah itu nampaknya Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan, masa dari mana dia datang, karena mengira permasalahan di Toman telah usai. Namun Takemichi cukup terkejut lantaran dia berada di toko DVD yang sama ketika dia bekerja part-time dahulu. Tapi ada yang berbeda, yakni manajer toko itu memperlakukan Takemichi dengan sopan. Takemichi pun melihat rambutnya yang klimis, baju bagus, tas mahal, dan juga jam tangan mahal yang dipakainya.
Dan ketika dia keluar, seseorang ternyata telah menunggu Takemichi untuk masuk ke dalam mobil. Takemichi pun masuk dan bertanya kemana mereka akan pergi. Lalu orang itu menjawab bahwa dia akan ke rumah Takemichi. Karena bingung, Takemichi sudah berniat menelpon Naoto. Tapi nomor Naoto tidak ada di handphone miliknya. Dan ternyata mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Sesampainya di rumahnya, Takemichi kaget dengan orang-orang yang menyambutnya secara formal. Ketika itu, salah satu dari mereka menyebut nama orang yang berada di sebelah Takemichi dengan sebutan Yamagashi. Akhirnya Takemichi sadar bahwa orang-orang yang berada di rumahnya saat ini adalah anggota geng Mizo Might. Takemichi yang mengetahui dirinya akhirnya sukses di masa depan terlihat sangat senang. Sesampainya di dalam gedung, Takemichi melihat sosok Chifuyu di sana. Belum sempat Takemichi bertanya apapun, Chifuyu malah menyuruhnya bersiap karena mereka akan mengadakan rapat pengurus. Takemichi yang bingung bertanya siapa pengurus yang dimaksud Chifuyu. Chifuyu lantas memintanya berhenti pura-pura bodoh karena dialah pengurus puncak Tokyo Manji, Hanagaki Takemichi. Takemichi pun kaget bukan kepalang, tapi juga tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Nah, itulah kira-kira sinopsis ending anime Tokyo Revengers Season 1.